banyak gitu ya kan. Jadi untuk sambutan mereka itu ya syukur juga mereka. Tinggal sudah lama sekali di Malaysia, ada Mami Ade Bagarian. Halo Mami Ade. Halo. Halo, apa kabar Malaysia? Luar biasa, baik. Thank you, Pak. Di Malaysianya di mana Mami Ade? Di Malaysia itu saya ada di Pulau Pinang, Pak. Jadi Pulau Malaysia Pinang, ada ya? luas ya. Ya betul. Pulau Pinang itu perbatasan dengan Kalimantan bukan sih? Bukan, Pak. Perbatasan sebenarnya Bapak dengan saya perbatasan Thailand dengan boleh juga ke Singapura. Oh, jadi lebih dekat ke Thailand ya. Oke. Ya. Jadi Mami Ade ini sudah naturalisasi di Malaysia karena sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Malaysia, sudah menikah dengan orang sana, sudah punya putri berapa Mami Ade? Kalau saya sudah tinggal di sini selama 20 tahun hampir ya. Jadi saya punya putri ada 2 dan cowok ada 1. Jadi semua ada 3 gitu. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang banyak hal, terutama saya yakin ya orang Indonesia itu kan terkenalnya di Malaysia sebagian bilang adalah sebagai TKI-nya. Tenaga kerja Indonesia itu di Malaysia banyak banget. Dan kalau kita lihat juga Mami Ade, ini masalah kayak tentang selebriti dari Indonesia kayak Ruben Onsu, Bertrand Peto, itu punya banyak fans berasal dari Malaysia. Mami Ade termasuk yang suka ngikutin nggak sih beritanya Ruben dan juga Bertrand Peto? Kalau sekilas saya ikuti berita tentang Bertrand Peto ini adalah seorang anak angkat dari Ruben Onsu ya. Jadi terakhir beritanya saya dengar mereka ada buka sebuah kafe atau restoran ya di Kuala Lumpur. Dan gitu ya, di mana? Ya, jadi sepertinya mereka ada buka seperti ayam-ayam geprek gitu ya. Jadi saya juga nggak pasti ya, tapi pernah terdengar, terlihat di media sosial kalau mereka buka satu restoran di Kuala Lumpur. Kalau dari Pinang itu agak lumayan jauh ya Pak. Jadi kalaupun ada, belum berkesempatan pergi ke sana gitu. Nah, tapi yang mau saya bahas itu adalah masalah begitu unity-nya, begitu punya rasa persatuan tinggi teman-teman Malaysia, teman-teman Indonesia di Malaysia, termasuk warga Malaysia pada saat lagu-lagu Sinyo itu dirilis. Kayak contohnya lagu terbaru yang sekali lagi itu juga di Malaysia trending masuk dalam jajaran trending 30 besar, 20 besar, dan itu bukan sekali 2 kali. Itu kan begitu united banget. Saya pengen tahu, sebenarnya kan Mami Ade itu juga di Pinang ya, di mana tadi? Pangkal Pinang ya? Pulau Pinang. Pulau Pinang ya. Nah di Pulau Pinang itu kan aku sempat searching, itu ternyata banyak sekali orang Indonesia yang kerja di sana. Iya benar Pak, sebagai TKI ya, kerja kilang. Kerja apa? Kebanyakan mereka di sini pekerja kilang. Kalau di sini dikatakan kilang, kalau di tempat kita Indonesia pekerja pabrik. Jadi mereka itu semua mereka pekerja kilang, kilangnya tidak sama begitu. Mereka ada berlainan kilang. Tapi dominannya kalau di Pulau Pinang ini kebanyakan mereka seperti Pulau Batam ya. Boleh dibayangkan seperti di Batam ya. Jadi banyak pekerja warga asing, bukan dari Indonesia aja, tapi warga negara yang lain juga ada seperti Nepal, Vietnam, Bangladesh. Jadi banyak warga gitu di sini. Betul. Nah, kemarin aku juga sempat searching ini di Pulau Pinang itu ada banyak kok cerita-cerita TKI kita yang di sana tuh yang inspiring. Misalnya kayak mereka walaupun kerja di pabrik, itu mereka juga masih melanjutkan kuliah di sana, bahkan punya usaha, punya macam-macam. Nah, ada nggak sih Mami Ade yang menjadi kenapa banyak orang Indonesia itu suka sekali kerja di Malaysia, terutama di Pulau Pinang? Memang apa sih yang membuat orang Indonesia suka ke sana begitu? Ya, kalau dalam
dalam pemerhatian saya ya, kalau sebenarnya di Pulau Pinang ini adalah seperti kota bisnis yang utamanya banyak kilang-kilang, dan sebagian mereka juga banyak datang berbisnis kemari untuk jualan barang-barang seperti barangan dari Indonesia. Jadi seperti barangan dari Indonesia itu kalau dijual di sini, orang-orang kita itu semuanya kayaknya wow gitu. Jadi rasa seperti kerinduan dari negara kita, dari kampung sendiri udah terlepas. Jadi mereka bawa kemari hasil-hasil dari negara, kebanyakannya dari Indonesia. Seperti salah satunya jual-jual baju-baju batik, mereka jual-jual produk Indonesia gitu. Seperti itu yang saya tahu. Karena banyak orang Indonesia di sana ya. Iya betul. Memang gajinya itu besar ya kalau dibandingkan Indonesia, kalau mereka yang kerja di Penang gitu. Karena kan sudah 20 tahun nih Mami Ade di Malaysia, jadi sudah tahu lah kurang lebih berapa nominal gajinya. Ya, kalau untuk sekarang ini mata uang Indonesia rupiah dengan ringgit itu nggak jauh banyak, Pak. Ya, kalau di tahun 10 tahun yang lalu waktu masa-masa saya bekerja ya, mungkin bisa dikatakan lebih bagus ya. Karena sekarang kalau untuk dibuat perbandingan Indonesia dengan Malaysia lebih kurang hampir sama mata duitnya. Jadi jauh beda ya. Ya, kalau di sini dikatakan ringgit, kalau 1 juta itu 200 rate-nya 290 ringgit hanya 1 juta. Jadi kalau kira-kira 1 juta di Indonesia itu juga gaji seperti mungkin ya di sini itu para TKI mereka punya basic 1.100, mungkin kalau overtime ada mungkin mereka lebih gitu. Jadi sekitar seperti itu. Coba Bapak account mungkin 1.000 kalau dikalikan ke rupiah mereka baru hampir 3 juta lebih. Sementara, jadi nggak terlalu tinggi ya? Ya seperti itulah. Jadi, kalau baik. tahu. Jadi saya sebenarnya sudah cari tahu tentang gaji di Pulau Pinang juga sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan Indonesia begitu. Maksudnya nggak jauh beda lah ya untuk pabrik. Nah, Mami Ade, saya tuh sempat punya teman yang kerja di Pulau Pinang ya sebagai karyawan di salon gitu, orang Indonesia. Tapi dia bilang begini sama saya, dia tuh tidak boleh bawa handphone selama dia kerja di salon. Padahal itu bukan kerjanya di rumah tangga. Tapi nggak boleh bawa handphone. Apakah itu sudah menjadi hal yang wajar di Penang? Orang Indonesia itu nggak boleh bawa handphone saat kerja. Ya, maksudnya apa benar gitu ya? Iya, benar nggak sih? Banyak yang seperti itu? Itu kalau menurut saya Pak, tergantung kepada bosnya masing-masing ya. Kalau sekarang yang saya lihat kebanyakan, kalau umumnya pekerja di rumah tangga itu PRT, kebanyakan mungkin mereka nggak boleh pegang handphone ya. Tetapi sekarang saya lihat juga mereka sudah pada boleh pegang handphone sendiri, sudah boleh pegang paspor sendiri. Dan yang lagi saya lihat sekarang pekerja-pekerja TKI yang ada di sini mereka semua udah pada pegang paspor sendiri, jadi mereka kemana-mana gitu udah ada bebas gitu. Ada sebagian kilang mereka boleh pergi bercuti ke luar negara seperti dekat negara jiran ini ya, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand gitu. Oke. Wah, jadi memang mungkin itu hanya sebagian ya, sebagian kecil masih ada majikan yang memegang paspor orang kerjanya ataupun juga tidak boleh pakai handphone, sebagian seperti itu. Jadi kalau Mami Ade, saya pengen tahu di Pulau Penang sendiri, orang-orang di sana menganggap orang Indonesia itu seperti apa sih pandangan orang Malaysia di sana? Dari sudut pandangnya Mami Ade sendiri. Kalau menurut saya, kalau orang Malaysia itu karena kita kultur dia Indonesia dengan Malaysia dia nggak jauh beda nggak jauh banyak gitu ya kan. Jadi untuk sambutan mereka itu ya syukur juga mereka ada penerimaan yang bagus. Jadi walaupun ya kadang-kadang
ya biasa ya kan, manusia ada yang hatinya begini, ada yang hatinya hitam ataupun ada yang hatinya putih ya. Tapi kok kebanyakan saya lihat apalagi di Pineng ini, mereka semua kebanyakan berdominan kebanyakan suku Chinese ya. Jadi kalau di sini kebanyakan mereka campur gitu, ada Indian, ada Cina, ada Melayu juga ya, ada dari Sabah Sarawak juga yang bekerja kemari gitu. Jadi ya memang mereka oke lah gitu. Bervariasi ya. Terus ya. Kan Mami Ade tadi bilang katanya kalau orang Indonesia di Pulau Pemang itu rasa persatuannya, rasa kangen sama Indonesia itu tinggi banget. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang-orang di Malaysia, terutama dari TKI-TKI-nya itu, yang kalau ngelihat hiburan selebriti, terutama kayak Bertrand Peto, Ruben Onsu, mereka tuh kayaknya united banget, kayaknya membela mati-matian gitu, streaming gitu. Pernah nggak sih Mami Ade ketemu dengan teman-teman Mami Ade di sana Indonesia yang fans banget sama Bertrand dan juga Ruben Onsu, sampai ketemuan, ngumpul bareng, gathering, pernah nggak seperti itu? Kalau yang itu mungkin saya nggak pernah lihat, atau saya sendiri yang kurang pergaulannya luas ke luar ya. Tetapi untuk sekarang ini memang saya lihat seperti itu nggak ada. Tapi kebanyakan mereka yang di Kuala Lumpur saya rasa ada gitu. Oh, karena memang beda daerah kan ya. Terus ya, Mami Ade dulu, kalau saya boleh tahu, pertama kali datang ke Malaysia itu pekerjaannya sebagai apa dulu? Kalau saya dulu pertama kali ya, saya sangat ingat, nggak akan pernah lupa ya, kerja di rumah orang tua Pak, Pantai Jompo. Saya dulu jaga Pantai Jompo, orang tua kebanyakan mereka ya orang Chinese. Jadi di situ saya dapat ya belajar bahasa Chinese juga seperti Hokkien saya boleh, dan ya itu pengalaman yang sangat baik buat saya. Memang sih nggak lama-lama saya kerja di sana, dan ya namanya dikatakan ya puji Tuhan saya boleh ketemu dengan jodoh saya di tempat ini. Itu Pak. Jodoh Mami Ade berarti orang Malaysia, apakah Chinese juga? Iya benar Pak, suami saya orang Chinese, orang Pineng lah ya, memang asli orang Pineng. Oke, jadi mohon maaf nih Mami Ade kalau saya lancang. Jadi saya nggak tahu ya, Mami Ade kan mungkin sekitar 20 tahun lalu datang ke Malaysia sebagai seorang yang kerja di rumah tangga, ngurusin orang tua gitu kan ya, di Panti Jompo. Nah, kemudian ketemu dengan orang Malaysia berwarga keturunan Chinese, ngerasa agak ada wah ini mendapatkan tantangan nggak sih dari orang tua suami Anda pada saat dulu, karena kan kok cuman TKI doang gitu sama anak saya gitu, ada nggak sih pengalaman seperti itu dulu? Itu memang pengalaman pasti ada ya Pak, yang namanya kalau lain suku menikah dengan suku lain, apalagi berbeda kultur ya, agama dan ras budaya, semua perbedaannya sangat ketara kalau saya dengan suami saya. Dan dulu itu juga, ini ceritanya tentang jodoh saya juga ya. Jadi silakan. Ya suami saya itu juga dulu bukan orang Kristen ya, mereka masih Buddhis. Jadi salah satu itu juga penentangan pihak dari mertua saya, mereka nggak suka gitu ya kan, dari segi budaya juga mereka nggak suka. Banyak sekali lah waktu pertama kali kami bersama itu memang banyak sekali masalah ya. Tapi ya saya percaya ya namanya kalau sudah itu pemberian daripada Tuhan, semuanya akan teratasi ya, semua ada jalan. Sudah berapa tahun menikah? Akhirnya saya hampir 20 tahun Pak. Selama saya di sini saya hanya bekerja setahun saja di rumah orang tua, dan selepas saya 1 tahun bekerja saya end kontrak dan saya langsung menikah dengan suami saya.
Wah, luar biasa sekali ya. Memang kalau boleh tahu pada saat itu suami Mami Ade bekerja sebagai apa? Suami saya itu dulu ialah seperti salah satu anggota, karena bos saya itu ya dulu seorang pastor ya, seorang dia mempunyai satu rumah orang tua. Jadi mereka itu selalu para jemaatnya ada buat kerja sukarela di rumah orang tua, bantu-bantu gitu ya kan. Jadi mereka di situ saya ketemu, dan setiap hari mereka ada seperti pekerja amal gitu ya, menghibur orang-orang tua. Jadi saya di situ ketemunya dengan suami saya. Jadi bertemunya di tempat yang baik ya, tempat mulia gitu ya. Ya Pak, karena ke orang-orang tua juga ya, mereka katakan, selalu saya dengar, ini kalau nanti punya istri pasti dia sayang sama istrinya, pasti dia perhatian. Jadi itu yang saya ambil, bagus juga ya kalau saya punya suami kayak dia. Dan dalam hati saya seperti saya ya, saya harap saya punya suami seperti itu ya, saya seperti itu Pak. Jadi ya katakan mungkin Tuhan juga dengar doa saya ya. Jadi jadilah dia sekarang pendamping ya, bukan pendamping ya. Jadi jodoh saya ya gitu. Betul. Nah, Mami Ade kalau boleh tahu sendiri, pada saat dulu suami Mami Ade kan masih awal-awal ketemuan gitu kan ya. Apakah suami Mami Ade itu berasal dari keluarga kaya raya, ataukah menengah, atau bahkan miskin? Enggak Pak, suami saya itu enggak golongan kaya raya, tidak, miskin juga ya tidak ya, ya sederhana ya? Gitu ya. Oke. Ya sederhana ya. Jadi kalau masalah pertentangan dari mertua Mami Ade itu karena perbedaan agama dan juga perbedaan budaya mungkin ya? Iya benar Pak, mereka sangat menentang. Sepertinya nanti anak mereka itu mereka tidak tahu bahwa saya Kristen kan, jadi otomatis kalau mereka anaknya itu menikah kepada warga Indonesia, pastinya nanti mereka akan tukar nama. Jadi nanti dari segi makanan juga mereka akan berbeda. Mungkin mereka pikir seperti itu. Mungkin itu yang saya lihat lah. Nah, sekarang kan Mami Ade ini juga di Malaysia, di Pulau Penang tuh sudah punya usaha sendiri, punya tempat makan sendiri, betul ya? Iya Pak. Sebenarnya saya baru kembali lagi ya untuk melakukan usaha kecil-kecilan saya. Yang selama ini saya juga terjun dalam dalam usaha penjualan makanan. Khususnya saya jual makanan itu ke rumah-rumah asrama para TKI. Jadi kebanyakan saya jual makanan itu dulunya Indonesia food lah gitu, makanan Indonesia. Dan baru sekarang ini saya berani menjual makanan hanya tradisi makanan yang dari Malaysia itu nasi lemak ya. Sekarang kembali ke Malaysia, karena kalau saya lihat ya, mungkin saya lebih dominan sekarang ini. Saya lihat ekonomi bahkan sekarang sepertinya kacau ya kan. Jadi saya nggak mau suatu hari nanti mungkin kalau orang-orang kita itu nggak ada di sini, jadi terus saya punya usaha juga langsung tutup gitu. Karena usaha saya berdominisasi ke Indonesia. Jadi kalau mereka tidak ada, suatu hari pulang semua, atau suatu hari tidak ada, mungkin itu nggak terjadi ya kan. Jadi saya sekarang berpikiran alangkah baiknya kalau saya jual untuk orang tempatan gitu. Dan lagian saya di sini memang buka usaha saya di lokasi yang kebanyakan orang tempatan itu Pak. Jadi bukan di tempat orang-orang Indonesia lagi gitu. Nah, terus juga kan berarti memang agak sedikit mulai shifting lah ya. Tadinya fokusnya ke Indonesia, sekarang orang Malaysia pun sudah mulai digarap. Nah, Mami Ade, saya paham bahwa untuk naturalisasi adalah hal yang wajar. Naturalisasi itu artinya orang Indonesia menikah dengan warga negara tertentu, itu adalah naturalisasi, salah satu contohnya. Nah, sekarang Mami Ade kan sudah menjadi warga negara Malaysia, paspor Malaysia. Itu sejak kapan menjadi
warga negara Malaysia, perasaannya gimana? Sebenarnya saya jadi warga negara Malaysia ini ya dikatakan sukacita juga ada. Jadi meninggalkan negara sendiri, kewarganegaraan sendiri juga ada. Tetapi bagi saya, pendapat saya, ya itu adalah bagi saya hanya sebuah tulisan, sebuah buku. Kalau hati saya hanya ya tetap juga Indonesia, di tempat kelahiran gitu ya kan. Itu kapan, jadi, Mami Ade? Sudah hampir 4 tahun Pak, 5 tahun. Baru ya, baru 4 tahun. Ya, saya baru hampir menjalani 5 tahun. Saya sudah, karena punya pendudukan tempat di sini tuh dia ada tingkat gitu. Jadi mereka prosesnya ya, yang pertama mereka akan berikan penduduk tetap, permastautin tetap itu. Jadi yang setelah mereka sudah lihat 2 tahun kok konsisten, mereka akan bagi kita rakyat. Itu prosesnya lah. Intinya sih untuk memudahkan administrasi ya, daripada harus tiap 3 bulan sekali report ya. Kemudian harus tiap tahun perpanjang kontrak, perpanjang visa. Itu kan butuh biaya banyak dan juga waktu yang banyak kan ya, prosesnya seperti itu. Butuh biaya yang banyak enggak juga Pak kalau perpindahan visa dengan IC, karena kalau kita IC di sini buat visa tempatan, kawin dengan tempatan itu per tahunnya 100 lebih saja 1 tahun. Jadi tidak rasa sulit. Gak biaya banyak. Ya, baik. Nah, terus Mami Ade juga kalau ngelihat teman-teman Indonesia gitu di Penang, di Pulau Penang, apa yang biasanya mereka obrolkan kalau lagi ketemu sama teman-teman Indonesia di sana? Ya, kalau mereka biasa obrolkan ya tentang bagaimana kehidupan yang ada dulu mereka waktu di Indonesia ya. Kalau yang saya lihat, yang kalau anak-anak yang ada, saya lihat mereka satu tempat saya sekarang beribadah ya, mereka itu selalu ngobrol tentang bagaimana kelak kalau saya tidak tinggal di sini lagi, nggak bekerja di sini lagi, dan saya akan pulang ke Indonesia, akan kerja apa. Ya seperti kehidupan lah begitu lah. Rasanya mereka sayang untuk meninggalkan tempat ini gitu. Nah, yang meninggalkan Pulau Pinang, tapi di hati yang lain mereka juga ingin pulang, mereka juga rindu pulang, rindu keluarga gitu. Jadi serba salah ya. Itu sepertinya yang terjadi pada semua expats Indonesia yang berada di mancanegara tuh sebenarnya dalam hati kecil ingin pulang, tapi ada pertimbangan yang lainnya, terutama dalam hal ekonomi, pendapatan. Ya benar-benar. Nah kemudian rata-rata kalau yang di Pulau Pinang itu berasal dari provinsi mana? Banyak kalau pasti dari kan ya? Orang kita ya Pak. Provinsi mana, tahu nggak, Mami? Kalau mereka kebanyakannya yang sekarang ini saya lihat dari Medan ya, dari semuanya pada banyak orang Batak ya. Dan ada juga dari Pulau Batam, ada Riau, ada mana? Dari Jawa itu jarang ya. Jadi kebanyakan Sumatera ya? Iya, kebanyakan dari Pulau Sumatera. Terus ini Mami Ade, saya juga tidak bisa menutup mata, saya sempat ngobrol dengan beberapa teman dari Embasi. Mereka bilang sih katanya kalau untuk kasus masalah imigran yang ilegal, Malaysia termasuk yang tinggi. Embasi di sana itu banyak sekali mendapati kasus-kasus para Indonesian workers yang kerja di Malaysia tanpa ada legal documents. Ya. Ya benar Pak. Nah, ada juga sih di sini. Bahkan di sekeliling rumah saya juga ada juga sih banyak yang mereka tidak punya pengenalan diri. Kenapa sih mereka memilih seperti itu? Saya yakin pasti ada ketidaktahuan dari para pekerja kita, kemudian dimanfaatkan sama orang-orang tertentu untuk keuntungan mereka. Sebenarnya ceritanya seperti apa? Kenapa kok masih banyak illegal workers dari Indonesia di Malaysia? Yang pertama, kalau pemerhatian dari saya, mereka itu nggak tahan kerja di tempat di kilang mereka ya. Yang pabrik ya mereka mungkin lari karena mereka ingin bebas. Mungkin salah satunya contoh
banyak mereka punya pacar. Terus mereka setelah berhubungan, mereka menjalinkan hubungan, mereka ingin tinggal bersama dan ya mereka terjadilah seperti hal yang tidak diinginkan. Kalau hal yang diinginkan seperti mereka, mungkin cewek itu mengandung ya kan, mengandung hamil. Dan kalau tentunya hamil, mereka kalau di kerja kilang itu tidak boleh. Mereka kalau ketahuan sama bos akan dipulangkan, Pak. Jadi mereka terpaksa lari dan jadi ilegal ya. Seperti itu yang saya tahu. Ada juga yang mereka cerita begitu ya. Dan sampailah mereka boleh tinggal di sini sampai punya anak dan sampai bertahun-tahun, bisa mereka tinggal 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun gitu. Pulang juga nggak bisa, mau pulang juga perlu biaya ya kan. Jadi ya mereka ya memang dikatakan seperti katanya nasib-nasiban lah, kalau kena tangkap ya kena tangkap, kalau enggak ya mereka aman aja di sini gitu. Seperti itu, Pak. Halo. Yang tadi itu tentang apa? Siapa namanya, illegal workers. Ya. Jadi kan Mami Ade, kalau kita lihat kan memang banyak tuh para illegal workers berasal dari Indonesia dengan berbagai macam alasannya. Sebenarnya kan ada banyak kendala dan juga ketidaknyamanan kalau orang Indonesia kerja di Malaysia, terutama Pulau Penang itu ya yang kita bahas, itu tanpa dokumen yang resmi. Sebenarnya penyebabnya apa sih, Mami Ade? Boleh diceritakan nggak sih dari teman-teman Mami Ade yang terjadi? Kalau yang dari teman-teman saya, ada di antara mereka yang seperti yang Pak Anjas tadi bagi tahu, ya faktor yang pertama mereka nggak bertahan gitu, nggak tahan kerja di satu kilang yang mungkin menurut mereka pertama nggak seperti kemampuan kemampuan diri dia nggak mampu gitu. Kita mungkin salah satu juga ada dia ingin bebas gitu dan punya rumah. Kalau mereka kan kalau tinggal di asrama tidak punya kebebasan. Jadi kalau mereka punya rumah sewa sendiri ataupun ada mungkin mereka punya pacar ataupun di tempat ini mereka ketemu intinya ya. Ya, jadi itu Pak salah satunya Pak. Faktornya. Tapi kan aku melihat juga nih ya Mami Ade, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menyedihkan gitu berasal dari Malaysia untuk teman-teman TKI kita, yang banyak sih yang misalnya dipukuli, bahkan tidak digaji, bahkan kekerasan seksual. Itu Mami Ade pernah menemui teman-teman yang mengalami hal seperti itu dari majikan mereka? Oh ya, kalau untuk dari majikan mereka ada isu seperti dipukuli, ada juga, tapi secara langsung saya lihat ada pekerja TKI karena masalah mereka ini, mereka ada pacaran ya, lalu nggak konsisten atau nggak setia sama pacarnya warga asing bukan warga sesama kita gitu. So dia kena ada yang dibunuh juga ya, dan ada juga macam pelecehan seksual gitu. Tapi kalau dari majikan ke orang Indonesia begitu, karena kan banyak TKI berasal dari Indonesia, masih banyak nggak sih majikan-majikan yang seperti di berita-berita gitu kan ya, yang kasar sama TKI-nya gitu? Masih banyak nggak ditemui seperti itu? Kalau kebanyakan TKI untuk pekerja kilang itu memang jarang ditemui Pak. Karena di pabrik ya? Iya, kalau untuk rumah tangga saya katakan tidak ada juga, saat dari 10% ada gitu. Tapi untuk sekarang ini karena
kerajaan Malaysia itu kan mereka ada undang-undang tersendiri, jadi semakin ketat dan mungkin sudah jarang hal yang seperti itu berlaku. Jadi semuanya ya syukur sudah terkendali gitu. Untuk hal yang seperti itu tidak seperti yang kita dengar dulu memang banyak ya. Tapi untuk sekarang ini memang banyak kurang lagi gitu. Nah, terakhir nih Mami Ade sebelum kita tutup, pesan-pesan bagi orang Indonesia yang pengen mengadu nasib ke Pulau Penang ataupun juga Malaysia, apa yang harus disiapkan? Jadi biar sampai sana nggak terkejut, nggak shock gitu, ternyata tak seindah yang dibayangkan gitu mungkin. Ya, ini pertanyaan yang bagus Pak ya. Untuk nasihat saya ya sebagai orang tua juga boleh dikatakan, untuk mereka yang membenahi, yang ingin datang ke Malaysia bekerja, yang pertama itu harus benahi dulu ke rohaniannya ya. Karena kalau kita membenahi rohani dari kampung kita, dari asal kita, di sini kita tidak akan terkejut gitu. Jadi di mana-manapun kita berada, pasti kita mengutamakan kalau yang namanya perbuatan yang tidak baik, pasti kita akan berpikir 10 kali untuk melakukannya. Jadi kita yang pertama itu harus membenahi rohani dulu, hati dulu dan harus mempersiapkan mental dan fisik lah. Karena di sini mentalnya seperti apa? Mentalnya apa yang harus disiapkan? Di sini banyak yang dihadapi, seperti contoh bukan kita saja, banyak yang seperti saya katakan, banyak juga dari warga luar negara asing seperti Bangladesh, Nepal, ada Vietnam, Filipina ya. Jadi kalau mereka melihat, khususnya banyak mereka cewek-cewek ya, mereka lihat cewek-cewek ganteng, handsome gitu kan, mereka terkejut. Jadi bisa-bisa mereka bukan tujuannya, motivasinya bekerja lagi ke tempat ini. Jadi mereka ikut dan itulah terjadi mereka lari daripada tempat pekerjaan. Jadi jangan tergoda dengan ketampanan warga negara asing di sana. Jadi fokus yang utama mencari, kalau memang membantu keluarga, bekerjalah yang bersungguh-sungguh dan pulang seperti itu, datang seperti itu, pulang juga seperti itu. Jangan persiapan fisiknya tadi rohani, mental, fisiknya apa, seperti apa maksudnya? Fisik itu sepertinya kalau di sini bekerja itu tidak sama Pak. Ya harus benar-benar dengan penuh tenaga kita harus curahkan. Jadi nggak bisa main-main. Memang benar-benar harus konsentrasi kerja. Apalagi untuk para TKI yang bekerja di kilang, mereka ada shift malam, ada shift pagi. Jadi mereka bekerja selama di kilang itu 12 jam. Jadi harus bertahan gitu, melatih mata, melatih fisik lah gitu. Kerja di pabrik atau kilang kan selama 12 jam. Itu ada jam istirahatnya nggak sih di sana? Iya, ada Pak, ada. Tapi tidak banyak. Mungkin dalam masa 10 menit, 15 menit, ada beberapa kali lah gitu. Terus liburnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali biasanya? Kalau untuk hal masalah kilang ini, karena saya juga nggak pernah masuk kilang ya Pak. Jadi yang saya dengar dari mereka itu libur mereka tergantung shift mereka Pak. Yang saya dengar ada 4-3, 4 hari kerja, ada 4-2, 4 hari kerja, 2 hari cuti gitu. Jadi mereka seperti itu. Jadi saya juga langsung tidak pernah mengalami. Jadi ada liburnya lah intinya gitu. Iya, memang rata-rata pabrik apa sih yang berada di Pulau Pinang di sana? Kilang atau pabrik apa yang dibuat di sana? Kebanyakannya elektronik, Pak. Elektronik, pembuatan komputer, chip, handphone, seperti kereta, mobil ya. Nah, itu yang ada. Jadi untuk orang Indonesia nggak harus lulusan S1, tapi SMA ataupun SMP juga bisa ke sana ya sebenarnya? Kalau untuk sekarang saya dengar harus lulusan SMK ya Pak. Minimal SMA ya? Iya, SMA sekarang, untuk sekarang.
Baik. Jadi itu tips buat teman-teman yang mau mengadu nasib ke Malaysia, terutama ke Pulau Pinang. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Mami Ade, karena Mami Ade ini punya rumah makan yang dulunya khususnya jualan untuk makanan Indonesia. Tapi kalau sekarang semuanya sudah dijual di sana ya. Ya banyak juga. Banyak juga di sini warga seperti saya, orang kita buka-buka rumah makan ya Indonesia, khas Indonesia. Gitu dan ya. Nggak usah takut, makanan tetap ada. Seperti Indonesia. apa yang kita rasa Indonesia gitu pasti ada gitu. Karena saya lihat juga YouTube channelnya Mami Ade itu kan banyak masak-masak, makan-makan sama keluarga. Itu kalian bisa cek deh. Pengen tahu kondisi Penang itu cek aja YouTube channelnya Mami Ade sebelum menuju ke Pulau Penang Malaysia. Iya Pak. Terima kasih Mami Ade. Ya, silakan. YouTube saya juga tentang menceritakan bagaimana Kota Penang, dan yang rindu lihat-lihat Kota Penang ya juga boleh lihat ya. Dan di sini juga terkenal dengan rumah sakit Pak. Banyak orang kita kemari berobat ya itu rumah sakitnya ada di Pulau Pinang ya, Adventist, Lamuai, Gleneagles ya. Jadi kebanyakan mereka kemari datang cari pakar-pakar dokter gitu. Terima kasih Mami Ade untuk waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga one day saya bisa jalan-jalan ke Penang di sana. Oke, welcome Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya buat Pak Anjas.